Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jemaah, para ibu-ibu Majelis Taklim, para muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati ketua Majelis Taklimnya, para pengurusnya, dan para ibu-ibu RT-nya dan ibu RW-nya. Kalau mungkin ada yang hadir pada siang hari ini, semoga panjenengan hadir siang ini menjadi wasilah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita insyaallah dalam satu bulan akan ada 2 kali pertemuan. Insyaallah kita akan mengkaji kitab Uqudul Zain. Yang ingin beli silakan bisa di Shopee. Yang ingin mendownload silakan download. Kitabnya namanya Kitab Uqudul Zain. Di dalamnya, di antara tujuan kita belajar tentang Kitab Uqudul Zain ini adalah merajut keluarga sakinah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah, menciptakan dari sosok manusia. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqa lakum min anfusikum, menciptakan dari golongan kalian azwaja, pasangan. Untuk apa diciptakan oleh Allah pasangan? Litaskunu ilaiha, agar kalian hidup tentram, agar kalian hidup bahagia. Tidak cukup sakinah yang Allah berikan kepada kita di dalam pernikahan, juga waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kita, pasangan kita, suami istri, mawaddah wa rahmah, kasih dan sayang. Cuma bagaimana kita bisa mendapati merajut keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Ini yang kita akan bahas. Dalam keluarga, dalam pernikahan, ini sebelum kita mengkaji, ini prolog. Di dalam pernikahan itu
Islam memandangnya sangatlah sakral. Islam memandang terhadap pernikahan itu sangat sakral. Saking sakralnya di dalam pernikahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang menikah itu telah menyempurnakan setengah agamanya. Artinya yang sudah menikah tinggal menyempurnakan setengah yang lain. Cuma di dalam pernikahan ini banyak ujian dan cobaan. Berkeluarga yang mendekati perceraian, yang hidupnya tidak harmonis, adalah karena mereka terlalu banyak meminta haknya. Karena di dalam pernikahan itu, ketika kita akad nikah, qabil tuh, ketika kata suaminya saya nikahkan bla 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 bla, kata suami panjenengan dulu mengatakan qabil tu nikah wa taswija dan sebagainya. Pada saat itu Allah berikan hak kepada suami, Allah berikan hak kepada istri yang bisa dituntut kepada pasangan masing-masing. Akan tetapi kebanyakan pernikahan itu tidak berjalan lancar. Kalau pakai mic ini saya dianggap merokok sama TikTok. Sudah 3 kalinya sekarang saya kena pelanggaran. Padahal mic dianggap pelanggaran. Nggak tahu, mungkin ininya karena langsung ada pembatasan. Kalau begini kayaknya enggak. Baik. Keluarga yang banyak tidak harmonis itu disebabkan banyaknya orang meminta haknya tapi tidak ingin memberikan kewajibannya. Seorang istri meminta hak kepada suami, seorang suami meminta hak kepada istri, dikarenakan alasan kita kan sudah nikah, ada hak saya padamu dan saya wajib menagihnya. Orang yang tidak lama di dalam mengarungi pernikahan karena terlalu menuntut haknya tapi tidak bisa memberikan kewajibannya sebagai pasangan. Karena sesungguhnya di dalam pernikahan itu, ketika Allah berikan hak pada saat ijab dan qabul, pada saat itu pula Allah memberikan kewajiban yang harus kita penuhi kepada pasangan kita. Maka insya Allah kita akan mengkaji tentang hak-hak suami, hak-hak istri yang harus saling dilengkapi. Agar apa? Agar kita bisa merajut keluarga yang sakinah menurut ulama-ulama yang kita percaya kesolehannya. Dan saya di sini hanya membantu membacakan kitabnya, karena saya rasa panjenengan itu lebih paham daripada saya tentang mengarungi keluarga yang sakinah. Lamanya pernikahan yang panjenengan jalani, insya Allah lebih paham betul bagaimana rasa manis dan pahitnya di dalam menjalani keluarga itu sendiri. Cuma kita hari ini akan membaca kitab yang bernama Uqudul Zin agar menjadi ibrah
agar menjadi pembanding apakah keluarga yang kita jalani itu sesuai dengan pemikiran para alim ulama yang sudah dianggap saleh itu, ataukah sesuai dengan syariat yang sudah ada. Itu saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi 'ulumihi wa 'amadana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sebenarnya di dalam kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini mengambil dari satu kata, yaitu rahmatun. Asal dari kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini mengambil dari satu kata, yaitu rahmah, kasih sayang. Cuma kemudian ketika dibagi menjadi Rahman dan Rahim ini, kemudian ulama menjabarkan berbeda-beda di dalam mendefinisikan, mengartikan, memaksudkan kalimat-kalimat tersebut. Kalau Rahman adalah kasih sayang yang Allah berikan kepada makhluk untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Mau dia taat kepada Allah, mau dia melanggar kepada Allah, mau dia berakal atau tidak berakal, Allah tetap kasih rahmat kepadanya. Ini yang dimaksud dengan Rahman, kata ulama. Jadi kalau ada orang kaya tapi dia sering maksiat kepada Allah, itu mungkin rahmannya Allah yang diberikan kepadanya. Tapi Rahman ini hanya sekedar di dunia. Kalau kita sebagai muslim, sebagai muslimah, memungkinkan bisa mendapatkan yang namanya Rahman, memungkinkan pula mendapatkan yang namanya Rahim. Kalau Rahim ini lebih kecil spesifiknya, cakupannya lebih kecil. Kalau Rahman itu untuk seluruh makhluk, tapi hanya di dunia. Tapi kalau Rahim ini lebih kecil cakupannya, hanya untuk di akhirat dan hanya kepada orang Islam saja, orang yang beriman saja. Artinya apa? Orang yang bermaksiat di dunia, banyak dosa di dunia, tapi dia wafatnya masih dalam keadaan Islam, tidak dalam keadaan kafir, maka dia masih memungkinkan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan Rahim. Rahim ini adalah kasih sayang Allah yang khusus untuk manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-fakir ila rahmat rabbil ghaffar, berkata al-fakir ila rahmat rabbil ghaffar, kepada zat yang memiliki kasih sayang Tuhan. Ila rahmatir rabbi, kepada Tuhan Al-Ghaffar yang maha penyayang, yang Al-Ghaffar yang maha pengampun. Siapa Al-Fakir ini? Muhammadun, yaitu namanya Muhammad. Al-Mu'tarifu bil Auzari, yang mengakui kesalahan-kesalahan. Basarahallahu ayuba nafsihi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan aibnya kepada dirinya. Wa ja'ala yawmahu khairan min amsihi, semoga hari-harinya, semoga harinya lebih baik dari hari kemarin. Jadi nama dari pengarang kitab ini adalah Muhammad Nawawi. Muhammad Nawawi ini orang Indonesia, tinggalnya di Banten. Beliau memulai dengan alhamdulillah kama yanbaghi lah. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi milik Allah,
puji itu, seluruh puji itu milik Allah. Kalau di dalam kitab klasik itu pujian itu dibagi menjadi 4. Ada qadimun li hadisin, ada Allah memuji makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, qadimun li qadimin, Allah memuji Allah sendiri. Yang ketiga, hadisun li qadimin, makhluk muji kepada Allah. Yang keempat, hadisun li hadisin, makhluk muji kepada sesama makhluknya. Jadi Allah muji kepada Allah, Allah muji pada makhluk, makhluk muji sama Allah, manusia makhluk memuji sesama makhluknya. Panjenengan muji suami panjenengan, Bu. Suami panjenengan muji panjenengan. Pujian yang suami atau panjenengan berikan itu semuanya adalah milik Allah. Kecantikan panjenengan, ketampanan suami panjenengan, kebaikan dalam beretika panjenengan, kebaikan dalam beretika suami panjenengan, itu semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas kalau kita bilang alhamdulillah, kama yang bagi, sebagaimana yang pantas lahu bagi Allah pujian tersebut. Wassalatu wassalamu ala sayyidina, adapun salawat serta salam ini semoga selalu tercurah limpahkan kepada pemimpin kita. Siapa pemimpin kita? Muhammadin, yaitu namanya adalah Muhammad. Wa alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumin lahu. Dan juga atas sahabatnya Nabi Muhammad, adada kulli ma'lumin lahu, senilai hitungan setiap hal yang diketahuinya. Pertama, pengarang kitab ini memohon kepada Allah agar selawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada Nabi Muhammad itu dibacakan selawat. Nabi Muhammad itu kan banyak namanya. Ada Ahmad, ada Muhammad, ada Taha dan sebagainya. Ada Al-Mustafa. Kalau namanya beliau ini disebut, maka kita jawab dengan selawat. Kenapa harus dijawab dengan selawat? Karena yang dikatakan orang yang bakhil, orang yang kikir, kata Rasulullah, adalah ketika namaku disebut kemudian tidak memberikan selawat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Maka dia termasuk orang yang bakhil, orang yang pelit. Padahal Bu, membaca selawat itu bermodal tidak Bu? Perlu ngeluarin duit tidak panjenengan? Tidak. Kita jangan jadilah orang yang pelit. Bacalah sebanyak-banyaknya selawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, selawat yang seperti apa yang sering panjenengan baca? Apakah yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Karena di dalam hal ini banyak perbedaan. Ada yang pakai Sayyidina, ada yang tidak pakai Sayyidina. Yang bagaimana yang paling enak Pak Ustaz? Yang senang pakai Sayyidina lanjutkan, yang tidak senang dengan Sayyidina lanjutkan. Mereka punya hujjah sendiri. Yang diajarkan Nabi Muhammad bagaimana? Yang diajarkan Nabi Muhammad tanpa Sayyidina.
Tapi kenapa harus pakai sayyidina orang-orang Ustaz? Karena Nabi Muhammad sendiri mengatakan, ana sayyidu walad ibni Adam. Saya ini adalah para pemimpin anak cucu-cucunya Adam. Sehingga orang-orang ahli sunnah wal jamaah merasa sungkan kalau tidak menyertai sayyidina. Mana yang benar? Benar semua. Yang tidak benar ketika kita saling menyalahkan kemudian tidak membaca sholat. Kita suka berselawat tapi masih suka mencaci yang berselawat. Itu juga tidak benar. Seharusnya kita berselawat kepada Rasulullah, tapi juga kita bisa meniru perilaku daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita bertengkar hanya masalah sayyidina, kemudian kita lupa menyibukkan mencontoh daripada Nabi Muhammad. Kalau ada di antara jemaah kita yang pakai sayyidina dan tidak pakai sayyidina, jangan jadikan itu perpecahan. Semuanya sejatinya ingin kembali, ingin mencintai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma caranya yang berbeda. Ada mungkin panjenengan ke Tambun, ada yang naik Beat, ada yang naik mobil, ada yang naik Fortuner, ada yang naik Alphard, mungkin jemaah kita nggak tahu apakah nanti yang kilat itu sayyidina atau yang tidak sayyidina. Karena yang pakai sayyidina juga ingin memuliakan Nabi, yang tidak pakai sayyidina juga ingin memuliakan Nabi. Di mana memuliakannya Ustaz? Yang tidak pakai sayyidina karena tidak ada perintah dia tidak pakai. Yang pakai sayyidina karena walaupun tidak ada perintah tapi tidak ada larangan, maka kita mesti menghormati kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama bapak sama ibu saja tidak enak manggil namanya, apalagi pakai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enak saja. Yang pakai sayyidina monggo, yang enggak pakai monggo. Yang penting kita ngaji tetap ingin lebih mengenal agama Islam lebih luas lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'du, setelah beliau mengucap alhamdulillah kemudian membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meneruskan, fahada sarhun talabahu minni ba'dul muhibbin. Syarah kitab ini, penjelasan kitab ini, sebagian orang yang mencintai ala risalatil muta'alliqati bi umuri zawjain, atas risalah yang berkaitan tentang urusan suami istri, meminta kepadaku allati sannafaha ba'dun nasihin, yang mana sudah banyak sebagian orang-orang yang ahli nasihat mengarang kitab yang berkaitan tentang urusan suami istri. Jadi beliau Syekh Nawawi ini sebenarnya ada yang meminta untuk dibuatin kitab kecil. Ini sebenarnya kitabnya kecil, Bu. Cuma kalau kita amalkan, insya Allah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah. Wasammaituha uqudul jain fi bayani huquqiz zawjain. Dan saya menamakan, kata Syekh Nawawi, uqudul jain dengan nama uqudul jain. Apa yang dimaksud dengan uqud? Uqud itu kalung, al-jain itu perak. Jadi kalau uqudul jain itu artinya kalung perak. Yang nggak tahu kenapa beliau nggak menamakan kalung emas. Saya belum sempat bertanya kepada beliau. Sebenarnya perbedaan jauh antara beliau dan saya, jauh umurnya. Fi bayani huquqiz zawjain, di dalam menjelaskan hak-hak suami istri. Jadi panjenengan, makanya saya kadang kemarin ketika ketua JKM-nya saya tawarin untuk mengkaji kitab Uqudul Jain, beliau setuju untuk mengkaji kitab ini karena fikihnya sudah diisi oleh Kiai Abdul Samad. Saya sebenarnya
nyaman tidak nyaman mengisi ini. Soalnya ini urusan keluarga. Urusan keluarga itu kadang kita nggak suka kalau begini begitu, ya kan? Nah, tapi ya ini hanya taklim. Kita diamalkan, alhamdulillah. Nggak diamalkan, ya nggak tahu. Innalillah. Yang penting begini. Yang penting ketika ada syariat yang mengajarkan, walaupun kita belum bisa optimal di dalam mengamalkannya, jangan pernah putus asa untuk selalu berharap. Mungkin hari ini belum bisa mengamalkan, mungkin besok lagi, mungkin seterusnya, minimal kita ada niatan untuk mengamalkannya. Wa arju minallahi ta'ala al-i'anata, dan saya mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala al-i'anata wal ikhlasa wal qubula wal naf'a bihi. Saya mengharapkan kepada Allah pertolongan, ikhlas, menerima dan memberikan manfaat sabab kitab ini. Bijahi Sayyidina Muhammadin, sebab keagungan Sayyidina Muhammad, wa azwajihi, keluarga istri-istrinya Nabi Muhammad, wa dzurriyyatihi, dan keturunan-keturunan Nabi Muhammad, wa hizbihi, dan golongan Nabi Muhammad. Wa ahdaitu dzalika, dan saya hadiahkan kepada kitab ini, karangan ini, kata Syekh Nawawi, lil walidaini, saya hadiahkan untuk kedua orang tua, bapak ibu saya, rajian, karena mengharapkan minallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ufrana dzunubihima, terhadap ampunan dosa-dosa kedua orang tua bapak ibu, wartifa' darajatihima, dan meninggikan terangkatnya derajat bapak ibu. Innahu ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala wasi'ul maghfirati, maha luas ampunannya, wa arhamur rahimin, dan maha penyayang di antara para penyayang. Ini adalah muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Nawawi. Kenapa kita baca? Karena kata guru kami, kalau mengkaji kitab, membaca muqaddimahnya, insya Allah dipermudah oleh Allah bisa menyelesaikan sampai akhir. Semoga kita semua oleh Allah diberikan kesempatan sehat, kesempatan waktu, sehingga setiap Jumat bisa bermujalasah, duduk bersama untuk mengkaji ilmu berkaitan tentang fikih dan berkaitan tentang urusan keluarga. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu, pengarang kitab ini berkata, syakarallahu sya'yahu, semoga Allah membalas, Allah menerima sya'yahu, terhadap usahanya pengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang lagi maha pemurah. Sudah kita bahas maha penyayang, maha pemurah, tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. I'lam, ketahuilah, annal basmalata kasiratul barakah, sesungguhnya bismillah itu banyak keberkahannya. Bismillah banyak keberkahannya. Man dzakaraha hasala lahul ma'mun, barang siapa yang menyebut, yang membaca bismillah, maka harapan-harapannya, cita-citanya akan diberikan kehasilan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man wadaba 'alaiha, dan barang siapa menekuni bismillah, hadiya bil qabul, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kedudukan kepadanya bil qabul, dengan diterima setiap doa-doa, diterima setiap hajat-hajatnya. Jadi Syekh Nawawi itu mengajarkan kepada kita bahwa bismillah ini banyak sekali keberkahannya. Kilah, dikatakan, ada cerita
innal kutubal munazzalata minas sama. Sesungguhnya kitab-kitab yang diturunkan dari langit ilal ardi ke bumi mi'atun wa arba'atun, ada 104. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini, Bu, ada jumlahnya 104. Kalau panjenengan tahunya ada berapa? Kitab yang turun ke bumi ini ada berapa kitab? Ada 4. Sebenarnya ada 104. Kitab yang diturunkan ada 100. Suhufus syitin situna 60 suhuf. Karena memang yang turun kepada Nabi itu ada yang berbentuk suhuf. Suhuf itu namanya lembaran-lembaran. Ada yang berbentuk suhuf, ada yang berbentuk kitab. Jadi 60 itu turun kepada Nabi Syed. 60 suhuf turun kepada Nabi Syed. Wa sufi Ibrahim salasuna, dan adapun suhuf yang turun kepada Nabi Ibrahim salasuna 30. Kepada Nabi Ibrahim 30. Wa suhuf Musa qabla Taurati asaratun, dan suhuf yang turun kepada Nabi Musa sebelum Taurat turun ada 10. Jadi kepada Nabi Syed berapa? 60. Kepada Nabi Ibrahim berapa? 30. Kepada Nabi Musa 10. Berarti sudah berapa? 100. Kemudian wat Tauratu, dan Taurat, wal Injilu, dan Injil, waz Zaburu, dan Zabur, wal Furqanu, dan Furqan. Kemudian Taurat, Injil, Zabur, dan Quran Al-Furqan. Jadi semuanya jumlahnya berapa? 104. 60 kepada Nabi Syed, kemudian 30 kepada Nabi Ibrahim, kemudian 10 kepada Nabi Musa, kemudian Taurat kepada siapa? Nabi Musa. Injil kepada siapa? Zabur kepada siapa? Al-Quran kepada siapa? Semua kitab itu, Bu, terkumpul kepada Al-Quran. Mulai yang suhuf kepada Nabi Syed, suhuf yang turun kepada, karena kan seperti contohnya suhuf yang turun kepada Syed itu mengenalkan tentang Allah, mengenalkan tentang malaikat. Terus seperti Zabur berisi pujian-pujian, dan seperti itu. Kemudian seperti Taurat, isinya tentang perintah-perintah yang disebut dengan 10 perintah itu. Kemudian seperti Injil, lebih kepada zuhud, bagaimana menghilangkan menjaga dari harta-harta yang tidak baik, itu di dalam Injil. Kemudian di dalam Al-Quran ini mencakup seluruhnya, mencakup seluruh yang ada di dalam Al-Quran, yang mulai dari Nabi Syed sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, isinya berada di Al-Quran. Al-Quran ini ada berapa surah, Bu? Ada 114 surat. Ada berapa juz? 30. Ada berapa ayat? Berbeda-beda di dalam menentukan ayat, karena nanti kan yang berbeda itu ada yang panjangnya, ada yang kemudian ini dianggap seperti Al-Baqarah itu kan ada yang bilang 200.
beda-beda di dalam menentukan ayatnya. Kemudian kalau kita mengambil dari pengarang kitab ini, Syekh Nawawi Al-Bantali mengatakan jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran itu 6.666 ayat. Di mana kita temukan perkataan beliau, kita bisa ketemu di dalam kitab Nihayatuz Zain. Di dalam kitab Nihayatuz Zain, beliau mengatakan bahwa ayat Al-Quran jumlahnya 6.666 ayat. Apa saja kandungan yang 6.066 ayat itu? 1.000 isinya tentang perintah. Jadi ada membahas tentang 1.000, yang membahas tentang perintah-perintah Allah itu 1.000. 1.000 lagi membahas tentang larangan. Jadi enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu, yang sifatnya larangan. Ada 1.000 di dalam Al-Quran. Ada 1.000 tentang janji. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada makhluk yang beriman, yang beramal soleh. Itu ada 1.000 janji. Membahas tentang janji, bukan tentang janjinya 1.000. Membahas tentang janji. 1.000 lagi membahas tentang ancaman. Orang yang berzina, orang yang bermaksiat, orang yang memutuskan silaturahim dan sebagainya. 1.000 lagi tentang kisah dan kabar. Kisah dan kabar. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Itu kan menceritakan tentang intaqiyah. Kalau kita kaji tentang tafsir Yasin, ada 1.000 tentang tamsil-tamsil, perumpamaan-perumpamaan. Ada 500 tentang halal dan haram. Jadi kain panjenengan ketika mengaji Al-Quran sudah tahu isinya. Yang dimaksud 6.666 itu isinya ini. Di mana adanya? Ada di dalam kitab Nihayatuz Zain. Ntar panjenengan bilang sama tetangganya, ditanya, di mana itu kitabnya? Karena memang harus tahu rujukannya, Bu. Bukan hanya katanya. Kita harus tahu rujukannya. Ada di dalam kitab apa? Nihayatuz. Siapa yang ngarang? Syekh Nawawi Al-Bantani. Terus 100 tentang nasih dan mansuh. Seratus membahas tentang nasih dan mansuh. Nasih dan mansuh. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ada di dalam surah Al-Baqarah. Nasih dan mansuh. Nasih. Kha. Nasih dan mansuh. Dalam jadi ustadz dan ustadzah itu harus tahu ayat-ayat yang dinasih dan ayat-ayat yang dimansuh. Nasih dan mansuh itu ada ayat turun kemudian dihapus diganti dengan ayat yang lain. Sehingga ayat-ayat tersebut kalau dia tidak tahu asbabul wurudnya, kemudian yang dijadikan hujjah adalah yang dihapus, tidak masuk gitu. Makanya ketika kita itu harus belajar tentang nasih dan mansuh. NA nasi isi KH. Monggo.
Oh. Siap. Kalau terlewat. Jadi 1000 tentang perintah, 1000 tentang larangan, 1000 tentang janji, 1000 tentang ancaman, 1000 tentang kisah dan kabar, 1000 tentang ibrah dan tamsil, ibrah dan tamsil. Ibrah dan tamsil, perumpamaan. Kalau ada yang kelewat, tanya saja Bu. Nah, kalau biasanya kalau di sana itu saya pakai papan. Kalau di muslimat biasanya kan ini kan. Ini sampai jam berapa ini biasanya? Sampai jam berapa ini? Hah? Oh jam 3. Ya soalnya saya habis ini ngisi ibu-ibu lagi juga. Jadi kalau panjenengan kelewat ini bisa lihat di YouTube, panjenengan ketik muslimah al-islah. Nanti video jenengan keluar. Kan 1000 tentang kisah dan ikhbar. Kenapa Bu? 1000 tentang kisah dan kabar. 500 tentang halal dan haram. 100 tentang nasikh dan mansuh. 66 tentang doa, istighfar, dzikir. Itu kandungan di dalam Al-Quran, jumlahnya 66. Ini menurut Syekh Nawawi di dalam kitab Nihayatus Zain. Ada yang kelewat? Nggak apa-apa, kita santai ngajinya Bu ya. Kalau ada yang kelewat, Tapi saya tanya kalau kelewat. enggak. Sudah? Wa ma'ani kullil kutubi. Dan adapun makna-makna yang terkandung di dalam kitab-kitab. Kitab yang jumlahnya 104 kitab yang telah kita sebutkan tadi, mulai suhuf yang diberikan ke Nabi Syed, mulai yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, mulai kitab yang diberikan kepada Nabi Musa, sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, majmu'atun fil Quran, terkumpul di dalam Al-Quran. Wa ma'anil Qur'ani, dan adapun makna-makna di dalam Al-Quran, majmu'atun fil Fatihati. Semua yang terkandung dalam Al-Quran itu Bu, berkumpul maknanya di dalam Al-Fatihah. Jadi yang masalah larangan, masalah doa, masalah semua yang ada dalam Al-Quran itu ternyata berkumpulnya menjadi 7 ayat di dalam surah Al-Fatihah. Mau yang panjenengan pakai bismillah atau tidak pakai bismillah, ayatnya sama, tetap 7. Bedanya di mana? Yang pakai bismillah ayat ke-6-nya ihdinas sirat, ayat ke-6-nya adalah siratal ladina, ayat yang ke-7-nya adalah siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Kalau yang tidak pakai bismillah, ayat ke-6-nya siratal ladina an'amta alaihim, berhenti, ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu bagi yang tidak pakai. Makanya yang pakai bismillah diusahakan kalau menjadi imam membaca, ketika membaca siratal ladina an'amta alaihim ghairi,
langsung dilanjutkan. Kenapa? Agar membedakan antara yang mengatakan bismillah dan tidak bismillah. Jadi kalau yang tidak pakai bismillah, ayat ke-6-nya antara siratal ladzina an'amta alaihim, baru ada lingkaran 6. Baru setelah itu ghairil maghdubi alaihim. Yang pakai bismillah, bismillahnya nomor 1, ghairil maghdubi sebelum sirata itu sudah ayat kan. Jadi langsung siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Kadang enggak kuat tuh. Kalau kita ngimam di masjid, kadang enggak kuat dia berhenti juga. Siratal ladzina an'amta alaihim baru ghairil maghdubi. Ya namanya enggak kuat ya kita. Tapi tetap kita tahu ilmunya. Baik. Jadi di dalam Fatihah itu mengandung semua maksud yang ada di dalam Al-Quran. Wa ma'anil Fatihati, dan adapun makna di dalam Fatihah, majmu'atun bil basmalati, terkandung semua makna itu di dalam bismillah. Bismillah itu walaupun terdiri dari bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu mengandung semua yang ada dalam Al-Quran. Wa ma'anil basmalati, dan makna yang terkandung di dalam bismillah itu fi ba'iha, ada di dalam ba-nya bismillah. Bismillah kan ada ba-nya pertama tuh. Ba pertama yang bi kan? Ada bi kan? Abi itu ternyata mengandung semua isi dalam Al-Quran itu. Kalau kita kaji bismillah itu, Bu, saya punya kitabnya itu tebal. Itu mungkin setahun gak selesai, hanya mengkaji tentang bismillahirrahmanirrahim saja. Kita hanya biar tahu saja bahwa semua yang terkandung dari kitab-kitab, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad, itu terkumpul dalam Al-Quran. Karena memang agama kita ini bukan agama baru. Agama kita ini menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Maka beruntung kita, Bu. Kalau kita kan beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, kalau mereka kan tidak. Jadi seandainya itu benar, ya kita masuk surga juga insya Allah. Kenapa? Karena kita juga ya kalau kita yang benar, Bu. Ya, seumpamanya. Terus nggak beruntung. Insyaallah ibu-ibu kita, buku yang hadirnya beruntung semua. Wa kana ba'dul ulama'is salihin, dan ada sebagian ulama yang saleh, asabahu maradun syadidun, mengalami sakit yang sangat keras, Bu. Ada seorang ulama sakit keras. A'jazal atibba'a, penyakit-penyakit itu membuat dokter-dokter tidak mampu untuk mengobatinya. Fatafakkara fi ba'dil ahyani, kemudian ulama tersebut di dalam beberapa waktu berfikir tilkal ibarata, terhadap fadilah bismillah. Kita kan tadi di dalam pembukaan mengatakan bahwa bismillah ini banyak keberkahannya. Jadi ada ulama sedang sakit keras, sakit apa ya? Sangat sakit lah. Sangat sakit. Dokter-dokter tidak bisa menyembuhkannya, saking kerasnya sakit ini. Apa bahasa simpelnya kalau sakit keras itu apa? Kritis lah. Kritis sehingga dokter-dokter tidak bisa menyembuhkannya. Karena dia orang soleh, dia paham ibarah bahwa ada bacaan bahwa bismillah ini banyak manfaatnya, banyak fadilahnya. Kemudian pada suatu ketika dia berfikir tentang ibarah yang mengatakan tentang banyak fadilahnya bismillah itu. Kemudian apa? Fawadaba 'ala al-basmalati fi ghairi 'adadin mahsuratin.
min ghairi adadin mahsurin. Kemudian beliau ini membiasakan membaca bismillah dari tidak terhitung jumlahnya, tidak terhitung bilangannya. Jadi dia tidak ngitung bismillah, 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 bismillah. Pokoknya dia membaca. Karena ada yang mengatakan ibarah bahwa bismillah ini banyak fadilahnya, banyak keberkahannya. Maka beliau membaca bismillah terus. Apa yang terjadi? Fasyafahullahu ta'ala bi barakatiha. Kemudian Allah sembuhkan penyakit itu dengan berkah bismillah. Cuma bismillahnya ini harus diterakati. Kadang kan begini, Bu. Ada orang sudah ke dokter kemana-mana melalui medis nggak bisa. Dokter bilang nggak ada penyakitnya. Tapi di rumah sakit terus, Bu. Bolak-balik. Sedangkan ke rumah sakit mulai dimasukkan ke mesin, keluar mesin. Semua pokoknya sudahlah sama dokter. Tapi kata dokter tidak ada penyakitnya. Akhirnya datang ke orang yang soleh, minta doa. Kemudian Rasulullah hanya mengambil air, bismillahirrahmanirrahim. Hanya bicara bismillah. Kata orang itu, padahal kalau cuma bismillah saya juga bisa. Dia baca 1, saya bisa dapat 1000. Tapi setelah minum sembuh. Apa bedanya? Bismillahnya beliau itu mungkin sudah pakai puasa, ditirakatin, sudah didekatkan kepada Allah. Tapi ingat, jenengan walaupun minta berkah bismillah, jangan sampai panjenengan beranggapan bahwa yang menyembuhkan adalah airnya, bahwa yang menyembuhkan adalah bismillahnya. Syirik jenengan. Sama jenengan tidak hanya kepada air, tidak hanya kepada jimat panjenengan bisa syirik. Kepada obat-obatan, kalau tidak minum bodrek tidak akan hilang sakitnya. Itu bahaya. Kalau tidak ke dokter ini, kita ke dokter itu. Saya nggak cocok, saya nggak akan sembuh kalau ke dokter itu. Biasanya saya ke dokter itu yang bisa buat sembuh. Percaya kepada dokternya yang bisa menyembuhkan. Ini juga merupakan kesyirikan. Tapi kita bagaimana agar kita percayakan bahwa disebabkan dokter itu Allah memberikan wasilah kesembuhan kepada kita. Makanya luar biasa bismillah ini. Terus wahukiyah diceritakan anna imra'atan kana laha zaujun munafikun. Ada seorang perempuan yang memiliki suami yang munafik. Punya seorang perempuan punya suami yang munafik. Wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillah. Dan kebiasaan perempuan ini, Bu, yang punya suami munafik ini, punya kebiasaan setiap ingin berkata, setiap ingin berbuat, dia selalu membaca bismillah. Ketika mau ngambil apa, bismillah. Mau jalan gerak sedikit, bismillah. Ini coba panjenengan lakukan. Mau bangun nanti, bismillah. Mau duduk, bismillah. Ya kan cuma bismillah. Faqala zawjuha. Karena sering baca bismillah, bismillah karena solehahnya. Seharusnya laki-laki, Bu. Laki-laki yang wajar. Laki-laki yang wajar, laki-laki yang sehat. Ketika melihat istrinya solehah, senang enggak, Bu? Senang. Malah suami yang munafik ini enggak senang. Apa yang terjadi? Kata suaminya ini, la af'alanna ma ukhjiluha bihi. Benar-benar saya akan mengerjakan sesuatu yang menyebabkan dia malu nanti. Saya akan kerjain dia nanti biar dia malu. Istrinya sendiri mau dikerjain biar malu. Kemudian apa yang terjadi? Fadafa ilaihi suratan. Kemudian suaminya ini memberikan dompet yang berisi uang kepada istrinya. Nih, pegang. Simpenin ya. Waqala, kemudian suaminya berkata, ihfadiha, jaga dompet ini. Simpen dompet ini. Jangan sampai hilang. Ini kata suaminya.
Fawadu'atha fi mahallin. Kemudian perempuan ini meletakkan di suatu tempat, wa'attatha, kemudian menutupinya. Jadi perempuan itu menyimpan dompet tersebut, kemudian setelah disimpan ditutupin lagi. Kemudian faghafalaha, kemudian suaminya ini membuat istrinya lengah. Pokoknya biar istrinya lupa terhadap dompet itu. Pokoknya dibuat istrinya itu lalai, lengah. Wa ahadas surrata, setelah lengah, kemudian suaminya ini mengambil dompet tersebut. Waramaha fil bi'ri fi dari. Kemudian suaminya ini mengambil dompet tersebut, kemudian membuang ke dalam sumur di rumahnya. Dia nyuruh sendiri untuk disimpan. Setelah disimpan, suami istrinya dibuat lengah agar bisa ngambil nyuri itu dompet. Kemudian dompet dibuang ke dalam sumur. Summa talaba minha. Kemudian si suami ini minta kepada istrinya dompet yang disuruh suaminya kan tahu, Bu, kalau dompetnya sudah dibuang ke sumur. Aduh, sekarang saya permalukan dia. Kemudian apa? Faja'at ila mahalliha. Kemudian perempuan itu datang ke tempat yang disimpan tadi itu. Setelah datang ke tempat yang disimpan itu, waqalat, kemudian perempuan itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Setelah baca bismillah, apa yang terjadi, Bu? Belum dulu. Fa'amarallahu ta'ala Jibril. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Jibril. Apa yang terjadi? Fa'amarallahu ta'ala Jibril alaihissalam ayyanzila syari'an, untuk turun dengan cepat. Cepat-cepat Jibril turun. Nah, seperti itu, Bu. Bahasa kita bukan betul-betul begitu bahasa kita. Wa yu'idash syurrata ila makaniha. Kemudian Jibril ini mengembalikan dompet tadi ke tempat yang disembunyikan oleh istrinya. Fawadu'at yadaha, kemudian meletakkan ke tangan perempuan tersebut, meletakkan kepada tempat tadi, lita'khudaha, untuk mengambil dompet tersebut. Apa yang terjadi? Fawajadha, kemudian menemukan kama wadu'at, sebagaimana dia waktu naruh lagi. Perempuan itu menemukan persis sebagaimana dia meletakkan. Jadi walaupun sudah dibuang ke sumur, persis tidak berubah sedikit pun posisinya. Yang suaminya kan tahu, Bu, kalau sudah dibuang ke dalam sumur. Fata'ajjaba min dalika ghayatat ta'ajjubi. Kemudian suaminya ini terheran-heran, takjub, terheran-heran, di puncak keheranan, sangat heran sekali, heran banget. Kenapa heran banget? Sudah dibuang kok masih ada, Tapi ini nggak bisa dibaca kalau lagi panjenengan belanja ke pasar, nggak akan balik uangnya. Atau pura-pura nanti saya baca bismillah nanti buang ya, nggak bisa disulapin begitu. Jibril nggak mau datang nanti. Wa taba ila Allah Ta'ala min nifaqi. Setelah dia takjub suaminya itu, kemudian suaminya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Ini muqaddimahnya banyak. Minimal panjenengan dari muqaddimah ini bisa bawa oleh-oleh pulang ke rumah. Alhamdulillah hamdan. Adapun segala puji
hamdan dengan lillahi min Allah, hamdan dengan pujian, nastaftihu bihi, nastaftihu, kami memohon terbuka sabab pujian tersebut al khairati, kepada kebaikan-kebaikan. Aina tlubi dzalikal hamdil fatalil khair. Kita membaca alhamdulillah, kata pengarang kitab ini, agar kami ini mencari dengan pujian tersebut terbukanya kebaikan-kebaikan. Wa nusra ta'ala tahsilil fadilat, dan juga pertolongan daripada Allah agar menghasilkan keutamaan-keutamaan an-nafahati, dari berbagai pemberian. Aina tulubu dzalika bidzalikal hamdi al-fatal li ataya, dengan kita memohon kepada Allah, mencari dengan mengucapkan alhamdulillah itu agar terbuka berbagai pemberian dan pertolongan, agar menghasilkan kebaikan-kebaikan, fadilah-fadilah yang agar Allah berikan kepada kita. Makanya alhamdulillah itu Bu, kalau panjenengan tahu, ini lebih tinggi tingkatannya daripada bilang asyukrulillah. Di dalam khutbah Jumat saja, alhamdulillah, pujian alhamdulillah ini tidak bisa diganti dengan yang lain. Asyukrulillah tidak sah khutbahnya. Tetap harus menggunakan alhamdulillah atau innal hamda yang ada nama-nama Allahnya dan hamduhnya. Dan alhamdulillah ini memuji walaupun tanpa pemberian. Kalau kita bersyukur itu lebih sempit. Kita bersyukur, kadang kita bersyukur mengucapkan asyukrulillah, saya berterima kasih kepadamu, saya bersyukur kepadamu. Ini karena disebabkan kadang karena diberikan sesuatu. Tapi kalau alhamdulillah, walaupun yang memberi, walaupun yang menikmati nikmat itu tetangga, kita tetap bersyukur alhamdulillah. Walaupun Allah belum berikan apa-apa, tetap alhamdulillah. Dengan alhamdulillah ini, dengan rasa syukur menggunakan alhamdulillah ini, akan memberikan keberkahan di dalam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Selain Allah berikan kenikmatan kepada kita, Allah jauhkan kita dari siksa. Makanya Bu, kita orang kufur itu bukan berarti keluar dari Islam. Di antara orang yang kufur itu bukan hanya tidak terima dengan Islam, tidak terima dengan nikmatnya Allah, tidak mengakui adanya nikmat Allah, juga kufur. Tapi kufurnya tidak keluar daripada Islam, tapi juga menerima siksa. Yang kita takutin adalah kalau kita kufur, bukannya juga siksa yang diberikan, nikmat yang ada di dalam diri kita Allah cabut kenikmatan itu. Na'udzubillah. Makanya di dalam kita bersyukur itu ada beberapa cara Bu. Bersyukur terhadap nikmat kita ada beberapa cara. Yang pertama adalah mengucapkan alhamdulillah. Jadi setiap panjenengan melakukan sesuatu, ya alhamdulillah. Ini bentuk rasa syukur. Itu yang pertama. Yang kedua, panjenengan itu menunjukkan rasa syukur kepada Allah dengan menggunakan setiap kenikmatan Allah untuk ketaatan kepada Allah. Artinya kalau panjenengan menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada panjenengan untuk maksiat, ini yang bahaya. Berarti panjenengan termasuk orang yang kufur. Ini bahaya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini tantangannya Allah. Kalau engkau tidak pandai bersyukur, la in syakartum la azidannakum, Allah tambahkan nikmat bagi orang yang bersyukur. Wa la in kafartum, jika engkau kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah perih. Itu yang kedua. Jadi menggunakan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita,
ke jalan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, bisa panjenengan rasa syukur digunakan dengan cara sujud syukur. Tahu sujud syukur, Bu? Tapi sujud syukur ini tidak karena dikasih makan hari ini kemudian syukur lagi. Udah dikasih minum sujud syukur lagi, tidak. Sujud syukur ini hanya digunakan di event-event tertentu. Panjenengan anaknya mau disekolahin di 05, di 0 SMA, SMP dekat-dekat sini. Yang daftar 1000, yang diterima 5000, yang diterima hanya 10 orang umpamanya. Ada yang ibu guru 05? Enggak ada? Enggak, soalnya nyebutin 05. Kemudian setelah kita daftarkan anak kita, padahal yang diterima 10, yang daftar 1000. Ternyata di antara yang 10 adalah anak-anak kita. Nah, disitulah tempatnya kita melakukan sujud syukur. Baik. Sudah? Belum? Belum ya? Oh, bentar lagi. Oh ya, siap. Terima kasih. Wassalatu ay rahmatullahi al-makrunatu bit-ta'dim lil anbiya. Wassalatu adapun selawat. Selawat ini adalah rahmatnya Allah, al-makrunatu bit-ta'dim lil anbiya, yang disertai dengan mengagungkan kepada para nabi. Wa mutlaqur rahmati li ghairihim, dan keagungan dan keumuman daripada selawat. Wa mutlaqur rahmati, dan keumuman daripada rahmat li ghairihim, kepada lainnya anbiya. Wa du'a'u bi khairin minal ibadi, dan doa kebaikan daripada hamba-hamba. Jadi selawat itu, Bu, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat ini adalah perintah yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba. Selawat ini berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Allah memerintahkan sholat, tidak, Bu? Allah memerintahkan haji, tidak, Bu? Allah perintahkan zakat, tidak, Bu? Allah perintahkan puasa, tidak? Apakah Allah sholat? Apakah Allah puasa? Apakah Allah bayar zakat ke al-Islam? Tidak. Tapi ketika memerintahkan untuk berselawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu kepada kita dulu, Bu, enggak langsung merintah. Nih, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada nabi. Terus, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu enggak nyuruh kepada seluruh makhluk, Bu. Hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Panjenengan iman kepada Allah ini luar biasa, Bu. Imannya tanpa butuh pembuktian, Bu. Panjenengan kan hanya taunya neraka, hanya taunya surga, tapi kan gak lihat, Bu. Ya, kan ada hakul yakin, ada ainul yakin. Ada apa lagi yang pertama itu? Yakin itu menurut Imam Ghazali itu ada 3. Ada 3. Kalau hanya lihat sepintas, seumpamanya orang tua bilang, "Nah, kalau jatuh sakit." Kalau hanya itu kan lihat, nah, kalau jatuh tapi kita tidak pernah melihat, tidak pernah merasakan, itu hanya yakin saja, Bu. Tapi kalau pernah melihat teman panjenengan jatuh,
berdarah, itu yang disebut dengan ainul yakin. Hanya lihat sebatas penglihatan yakinnya, tidak merasakan sendiri. Tapi kalau panjenengan jatuh sendiri, ternyata betul kata orang tua saya, kalau jatuh itu sakit. Nah itu disebut dengan hakul, si yakinnya betul itu. Kenapa? Karena tidak hanya katanya bahwa jatuh sakit, kita merasakan sendiri. Makanya ketika kita beriman kepada Allah itu dikatakan, dijanjikan surga, diancam dengan neraka, itu kan tidak termasuk hakul yakin dan juga tidak termasuk ainul yakin. Keyakinannya itu masih sebatas yakin, tapi luar biasa kita yakinnya kepada Allah. Tanpa bukti sudah sangat beriman. Terus jadi sholawat ini anugerah Allah, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah yang diberikan kepada para nabi yang disertai dengan mengagungkan, dan doa kebaikan dari hamba-hamba. Wassalamu, dan kesejahteraan. Yang dimaksud kesejahteraan itu menurut Nawawi adalah tahiyatullahil utma, penghormatan Allah yang besar, wa huwa ta'imul lil anbiya. Salam itu adalah mengagungkan bagi para nabi, kama yuhyahaduna dhaifahu, sebagaimana kita mengagungkan tamu-tamu yang datang ke dalam rumah. Jadi selawat itu seperti tamu-tamu yang kita agungkan ketika hadir ke rumah kita. Wa talabul ibadi lidzalika, dan kita memohon, mengharapkan, wa talabul ibadi lidzalika, dan permintaan hamba lidzalika, untuk selamat itu. Permintaan hamba terhadap selamat itu bagi siapa? Ala sayyidina, atas baginda pemimpin kita Muhammad, sayyidil bariyat, para pemimpin manusia, seluruh manusia. Ay raisil makhluqat, yaitu memimpin para makhluk. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi. Ay adba'ihi alal iman. Yang dimaksud keluarga Nabi itu bukan berarti harus satu darah. Nah sekarang kan lagi kalau jenengan buka TikTok dan buka Facebook dan buka YouTube, tapi ibu-ibu biasanya sibuk masak. Kecuali yang tidak begitu sibuk, masih menyempatkan buka-buka yang begitu. Kadang lewat di depan kita itu tentang nasab, perdebatan nasab, wali songo dan wali-wali apa. Kalau di dalam sholawat itu Bu, sebenarnya wa alihi itu bukan hanya kepada keluarga Nabi. Yang masuk kepada ali ini, masuk kepada keluarga ini, kata Syekh Nawawi, adalah orang-orang yang mengikuti, yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan, walaupun keturunan Nabi tapi tidak beriman, ya tidak masuk kepada ali, tidak masuk kepada keluarga. Walau usatan, walaupun bermaksiat, dia sudah beriman kepada Nabi, tapi bermaksiat terus, main slot terus. Maksudnya ya bukan slotnya yang jadi maksiat. Ketika main duit dimasukkan ke dalam slotnya, itu yang menyebabkan perjudian. Judi di dalam Islam diharamkan. Walaupun dia bermaksiat, tapi tetap didoakan oleh orang Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ali di sini bukan hanya kepada keluarga darahnya, tapi kepada panjenengan semua yang beriman kepada Nabi Muhammad mendapatkan selawat. Kita selawat daripada orang-orang Islam. Wasahbihi, dan keluarganya, wasahbi dan sahabatnya Nabi Muhammad. Siapa yang dimaksud sahabat itu? Wahumul mujtami'una bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad.
tidak hanya berkumpul, syaratnya dia bisa disebut dengan Nabi Muhammad. Yang pertama adalah berkumpul, yang kedua adalah mukminina, beriman walau lahdatan, walaupun cuma sebentar. Al-a'immat yang menjadi imam. Yang dimaksud menjadi imam, para imam gimana? Ayil al-muqtada bihim fi umuriddin, yang menjadi panutan sahabat-sahabat tersebut di dalam urusan-urusan agama, as-siqati yang terpercaya fiha, di dalam urusan agama. Makanya kita itu beragamakan siapapun itu, ikut siapapun, tetap kita ikut kepada Rasulullah, ikut kepada para sahabat, ikut kepada para tabi'in. Semuanya kepada salafus saleh, kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian, Bu. Insyaallah minggu ketiga, Jumat ketiga ini kita bertemu dengan saya lagi. Karena minggu keempat sebenarnya kalau saya minggu keempat, cuma karena minggu keempat saya pulang kampung, saya minta untuk diganti ke minggu ketiga. Insyaallah semoga panjenengan sehat walafiat. Yang kita baca ini masih muqaddimah, belum masuk kepada pembahasan. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala panjenengan Allah berikan kesehatan lahiran wa batinan, Allah berikan kemampuan untuk bisa berkumpul di majelis ini, Allah murahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti minggu besok Ustaz